Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV One dan Bapak Ibu yang hadir di Tebenang Kantor Bupati Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara untuk menyaksikan debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2024. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Tiara Harahap yang nantinya akan memandu jalannya debat pada malam hari ini. Penting untuk kami informasikan terlebih dahulu, sejak awal dibukanya pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau, sampai dengan ditutupnya pendaftaran, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Sehingga malam hari ini, acara debat publik hanya diikuti satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau, namun pada tanggal 27 November 2024 mendatang, di surat suara terdapat dua kolom yang tersedia, yaitu kolom paslon nomor urut 1 dan kolom kosong nomor urut 2. Bapak Ibu hadirin semua, untuk memulai rangkaian acara debat publik kedua calon Bupati dan calon Wakil Bupati Malinau 2024 malam hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu yang terhormat, dimohon kesediaannya untuk berdiri dengan sikap sempurna pada saat lagu dikumandangkan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum memulai acara debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024, ada baiknya kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran acara. Untuk itu, saya persilahkan pendeta langsung untuk naik ke atas panggung memimpin doa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mengawali acara pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu umat Kristen, mari saya yang pimpin kita di dalam doa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk mengikuti acara debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang kedua. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Untuk itu ya Bapa, semua acara yang kami selenggarakan pada malam hari ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkati KPU, berkati Bawaslu, berkati calon-calon yang akan mengambil bagian pada malam hari ini, bahkan para finalis. Kami berdoa kiranya Pilkada Kabupaten Malinau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, secara khusus acara pada malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dari awal ke akhir seluruh kegiatan ini dapat berjalan di dalam kontrol daripada Allah sendiri. Inilah doa dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu semua, selanjutnya saya undang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau yang terhormat Bapak Marsalino untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Marsalino kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJS Bupati Malinau, yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Bapak Wempi Wemawa, SEMH, dan Bapak Jakaria, SEMSI. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, yang saya hormati Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Kabupaten Malinau dimanapun berada. Yang saya hormati pimpinan partai politik pengusul, tim kampanye pasangan calon, dan pendukung pasangan calon. Yang saya hormati anggota KPU Kabupaten Malinau beserta dengan Sekretaris KPU Kabupaten Malinau. Yang saya hormati kolega kami, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Malinau. Yang kami banggakan, tim perumus dan penulis debat kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan menyaksikan pelaksanaan debat terbuka kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau pada pemilihan serentak tahun 2024 dengan mengambil tema Pembangunan Manusia dan Ekonomi Berkelanjutan. Kegiatan debat merupakan bagian dari rangkaian tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU sebagai sarana edukatif dan informatif bagi masyarakat agar lebih memahami komitmen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan program kerjanya, sehingga menjadi referensi bagi pemilih untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada hari pencoblosan pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Kami berharap dengan momentum pemilihan serentak tahun 2024 ini, terpilih pemimpin yang terbaik untuk Bumi Intimung di Kabupaten Malinau yang kita cintai. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada tim perumus dan tim penulis yang sudah bekerja keras membantu kami untuk menyiapkan rumusan-rumusan pertanyaan, termasuk penyempurnaan konsep debat terakhir kita pada malam hari ini. Terakhir, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan debat maupun pelayanan kami selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2024. Mohon bantuan dan dukungannya kepada masyarakat secara umum agar kami dapat melaksanakan sisa tahapan pilkada yang masa akan datang bisa lebih baik. Selamat menyaksikan dan menyimak debat terbuka kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Marsalino selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami hadirkan profil Ketua serta anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau. Bapak Marsalino, Ketua KPU Kabupaten Malinau. Ibu Srini, anggota KPU Kabupaten Malinau. Bapak Jerry Anderson, anggota KPU Kabupaten Malinau. Bapak Bambang Rubianto, anggota KPU Kabupaten Malinau. Bapak Riko Khairul Rashid Abdillah, anggota KPU Kabupaten Malinau. Dan Bapak Muhammad Fatihul Haq, Sekretaris KPU Kabupaten Malinau. Selanjutnya,
inilah profil tim perumus debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2024. Ibu Dr. Nurasikin, Wakil Dekan Fakultas Hukum UBT. Bapak Dr. Muhammad Ilham Agang, Ketua Konsentrasi HTN Fakultas Hukum UBT. Ibu Advokat Ruliana, praktisi hukum. Bapak Haji Bumadada, dosen Fakultas Hukum UBT. Bapak Zul Kasman, founder dan Direktur Eksekutif Agora Research Center AGRC. Bapak Paulus Belapang, tokoh adat Kabupaten Malinau. Bapak Anang Fajar Sidik, aktivis lingkungan hidup. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, selanjutnya inilah profil tim panelis debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2024. Bapak Dr. Aan Eko Widiarto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bapak Dr. Syaiful Anwar, dosen Fakultas Ekonomi UBT. Bapak Dr. Rians Ardiansyah, dosen Fakultas Ekonomi UBT. Bapak Dr. Rerpol Mada Sukmajati, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Ibu Dr. Nia Kurniasi Suryana, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian UBT. Bapak Dr. Perminas Pangeran, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Bapak Aslan, dosen Universitas Kaltara. Ibu Dr. Syarifah Rafika, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UBT. Baik, hadirin sekalian, inilah yang kita nantikan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Malinau 2024. Calon Bupati Bapak Wempi W. Mawa SE MH dan calon Wakil Bupati Bapak Jakaria SE MSI. Selamat datang Bapak calon Bupati dan calon Wakil Bupati Malinau di debat publik kedua malam hari ini. Kami persilakan untuk berdiri di podium, Bapak-Bapak. Baik, hadirin dan tamu undangan yang terhormat, demi lancarnya keberlangsungan acara, kami harap pasangan calon dapat mematuhi tata tertib dalam acara debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2024 berikut ini. Jawaban pasangan calon tidak boleh melebihi dari waktu yang ditentukan. Jawaban pertanyaan dari moderator dijawab oleh pasangan calon sesuai waktu yang ditentukan dan dapat saling melengkapi. Visi dan misi pasangan calon harus sesuai dengan visi dan misi yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Malinau pada masa pendaftaran pasangan calon. Jawaban harus sesuai dengan tema debat, fokus, dan tidak melebar. Pasangan calon harus mengikuti panduan dari moderator selama debat publik berlangsung. Pasangan calon harus bersikap sopan. Jawaban pasangan calon tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu saya akan mempersilahkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati untuk memaparkan visi, misi, dan juga program kerja yang akan diusung jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Malinau. Saya persilahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Malinau, Bapak Wempi W. Mawa SEMH dan Bapak Jakaria SEMSI. Waktu Anda 5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Saya bersama dengan Bapak Jakaria, pasangan calon tunggal Kabupaten Malinau pada pemilu 2024 ini tampil kembali di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan masa depan untuk Kabupaten Malinau 5 tahun ke depan. Dan pada malam hari ini yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Malinau, Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Malinau, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Malinau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malinau, para panelis, moderator, Mbak Tiara yang saya hormati. Kami menawarkan visi terwujudnya pembangunan Kabupaten Malinau berkelanjutan dan berkeadilan menuju Kabupaten Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal, didukung dengan pemerintahan yang profesional. Untuk mencapai visi, kami menjalankan 6 misi. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal. Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani. Dan yang keenam, pemberdayaan desa. Pembangunan manusia dan ekonomi berkelanjutan adalah 2 pilar yang saling terkait dan wajib berjalan seiring. Kita harus memulai dengan membangun sumber daya manusia yang unggul, membangun kapasitas, keterampilan, dan pendidikan yang berkualitas dan unggul. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Malinau, menjangkau setiap lapisan masyarakat dari generasi muda hingga lansia. Selain itu, ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya bertumbuh tetapi juga ramah lingkungan. Kami akan fokus pada pengembangan sektor unggulan yang berbasis pada potensi daerah, pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis budaya, serta UMKM yang dapat menggerakkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan kearifan lokal, sumber daya alam yang ada secara bijaksana. Melalui 5 program unggulan kami, Wajib Belajar Malinau Maju, yang kita lanjutkan dan tingkatkan peningkatan sumber daya pendidik, infrastruktur sarana prasarana, maupun perlengkapan sekolah bagi murid-murid kita yang ada di Kabupaten Malinau. Yang kedua, Desa Sarjana Unggul, lanjut memberi kesempatan kepada setiap putra-putri di setiap desa yang ada di Kabupaten Malinau, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dan kebutuhan desa itu sendiri. Kita akan lanjutkan. Yang ketiga, milenial mandiri, pelatihan yang terus kita kembangkan dan kita beri ruang kepada generasi muda
maupun UMKM, bahkan penyertaan modal bagi mereka. Yang berikut adalah pertanian sehat, yang kami sebut BESAT, di mana sektor pertanian, perkebunan, rasda, bahkan sektor ini juga berkelanjutan dari Rasda Plus yang telah kita jalankan. Demikian juga Smart Government atau SAGET, di mana aplikasi super yang menjadi sarana kita ke depan, dan dana RT juga ada di sana. Baik, cukup Bapak. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Kita jeda terlebih dahulu karena di segmen setelahnya kita akan melakukan pendalaman dan juga penajaman visi, misi, dan juga program kerja. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Bapak, Ibu, dan pemirsa, dalam segmen kali ini pasangan calon akan menjawab sejumlah pertanyaan hasil rumusan tim panelis. KPU telah memilih tim perumus untuk memilih tema pembangunan manusia dan ekonomi berkelanjutan dengan 8 subtema. Tim panelis membuat 3 pertanyaan dari setiap subtema untuk mempertajam dan menggali visi, misi, juga program kerja para pasangan calon. KPU pun menentukan mekanisme pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kita lihat bersama di depan pasangan calon sudah ada 2 buah fishbowl ya. Satu fishbowl tersebut ini berisi 8 subtema, sementara untuk fishbowl lainnya ini berisi 3 bola dengan abjad A, B, dan juga C yang mewakili 3 pertanyaan dari setiap subtema, yang dimana pertanyaan tersebut sudah terdapat dalam amplop yang berada di sebelah kanan saya. Baik, kita mulai Bapak-Bapak. Silakan diawali dengan Bapak calon Bupati. Mohon izin Bapak untuk mengambil subtema di fishbowl pertama dan mohon nanti untuk ditunjukkan ke arah kamera. Silakan diaduk terlebih dahulu isi dari fishbowl tersebut. Kemudian silakan dibuka terlebih dahulu sebelum pada akhirnya ditunjukkan subtema yang didapat ke arah kamera. Segel dibuka terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ini menunjukkan pertanyaan juga masih sangat terjaga kerahasiaannya. Silakan ditunjukkan, mohon izin Bapak. Sudah terlihat? Mohon izin ke arah kamera, Bapak. Baik. Untuk subtema pertama ini adalah peningkatan pengembangan pangan lokal, teknologi pertanian. Baik, selanjutnya mohon izin untuk Bapak calon Wakil Bupati mengambil salah satu bola di fishbowl sebelahnya yang berisi abjad dan mohon untuk menunjukkan abjad tersebut ke arah kamera Bapak. Baik. Baik, abjad A ya, bisa disaksikan seluruhnya bahwa dalam subtema kali ini mendapatkan huruf A, abjad A, artinya saya harus mengambil amplop di sebelah kanan saya ini dengan abjad A. Silakan Bapak untuk kembali ke podium, terima kasih. Baik, saya akan mengambil abjad A, sudah ada di tangan saya Bapak Ibu amplopnya yang berisi pertanyaan. Anda bisa lihat masih tersegel dengan rapi, artinya kerahasiaan masih sangat terjaga. Kita akan coba buka untuk melihat pertanyaan di dalamnya yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Mohon izin Bapak-Bapak untuk disimak dengan baik karena saya hanya akan membacakan pertanyaan sebanyak 1 kali dan tidak akan diulang. Untuk itu mohon disimak dengan baik. Pertanyaan subtema pertama. Kabupaten Malinau memiliki sekitar 65% wilayah yang termasuk kategori pedalaman dan sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan biaya distribusi input pertanian meningkat dan berdampak pada tingginya harga input bagi petani lokal sebesar 20 hingga 30%. Pertanyaan untuk Anda. Bagaimana strategi paslon dalam meningkatkan infrastruktur transportasi sehingga input pertanian misalnya benih, pupuk, dan pestisida lebih mudah diakses oleh petani di daerah terpencil? Waktu Anda untuk menjawab
selama 4 menit dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih Mbak Tiara. Kabupaten Malinau luas wilayahnya lebih dari separuh Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kalau kita bicara tentang Kabupaten Malinau, kita lebih besar dari Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh sebab itu potensi yang begitu besar di Kabupaten Malinau juga memberi juga ruang terhadap pengembangan sumber daya infrastruktur secara khusus pada sektor pertanian. Nah, apa langkah yang akan kami lakukan? Ya, kami akan terus lanjutkan program-program yang telah kami lakukan pada periode pertama. Dan oleh sebab itu, dukungan terhadap sektor pertanian ini tidak hanya kita bicara pada sektor pangannya, tapi kita juga pada sektor pendukung infrastrukturnya, termasuk alat-alat berat yang telah kita berikan ya kepada 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau. Nah, alat berat ini terdiri dari infrastruktur alat berat itu terdiri dari motor grader, bomak, eskavator, ya, doser, termasuk dump truck, ya, untuk mendukung bagaimana infrastruktur pada sektor pertanian ini, bahkan infrastruktur pada sektor disabilitas antar kecamatan dan desa itu perlu dilakukan sehingga produk-produk yang ada di masyarakat ini dapat dikeluarkan sehingga pada akhirnya nanti akan memberi dampak kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Selain itu kita juga terus melakukan pelatihan-pelatihan karena pada prinsip utamanya sumber daya manusia ini yang menjadi persoalan utama kita. Mengapa ada kemiskinan? Mengapa ada keterbelakangan? Ya, itu disebabkan karena sumber daya manusia kita ada tetapi tidak merata dan berkualitas. Ya, artinya inilah yang menjadi target kita sehingga ke depan di Kabupaten Malinau ini selain wilayah yang begitu luas, kita juga berada di garis-garis perbatasan. Jadi wajah negara Indonesia juga tergantung dengan kualitas sumber daya manusia kita yang mampu untuk mengelola secara maksimal dan memberi dukungan terhadap sektor-sektor pertanian yang akan kita lakukan di Kabupaten Malinau. Maka oleh sebab itu, salah satu program yang kami lakukan dari 5 program inovasi kami adalah pertanian. Sektor yang kami sebut adalah pesat. Ya. Pesat itu bagaimana dukungan kita pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, ya, peternakan, ya, itu yang menjadi unggulan dan harapan kita ke depan kita mampu seiring dengan komitmen dari pemerintah pusat juga terhadap bagaimana kita memacu ketahanan pangan menjadi unggulan bagi Indonesia bahkan bagi Kabupaten Malinau yang berada di wilayah perbatasan. Mungkin demikian. Baik, masih ada waktu Bapak, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, karena kondisi geografis Kabupaten Malinau ini beda dengan daerah lain. Dengan luas wilayah tadi, dengan kondisi geografis yang sangat sulit, ya kami juga ke depan untuk konektivitas wilayah juga akan memberikan berbagai bantuan berupa subsidi transportasi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui infrastruktur darat dan sungai. Mungkin ini tambahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Cukup? Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk subtema pertama. Selanjutnya, Bapak, silakan kembali untuk mengambil 1 bola di fishball. Kali ini bergantian, diawali dengan Bapak calon Wakil Bupati terlebih dahulu yang mengambil di fishball subtema. Kemudian, mohon maaf, di fishball yang satunya. Baik, silakan diaduk terlebih dahulu, kemudian diambil 1 subtema untuk subtema kedua kali ini dan kemudian ditunjukkan ke arah kamera. Kembali kami informasikan untuk segel harus dibuka terlebih dahulu karena memang kerahasiaan ini sangat terjaga dalam debat kali ini. Baik, terlihat di kamera? Baik.
perlindungan kelompok rentan, perempuan, lansia, wanita hamil, anak, dan kelompok disabilitas. Itu adalah subtema kedua. Silakan saat ini untuk diambil abjadnya. Mohon izin Bapak calon Bupati. Baik, sudah satu bola terambil dan kita lihat kembali huruf A ya yang kemudian terambil. Silakan untuk kembali ke podium Bapak. Saya akan mengambil satu amplop lagi untuk segmen kali ini. 6. Yakni dengan subtema yang tadi sudah disebutkan. Dengan huruf A sudah terlihat dan lagi-lagi saya pastikan bahwa masih tersegel dengan rapi ya. Untuk pertanyaan kedua, kembali kami ingatkan untuk disimak lagi Bapak, karena pertanyaan tidak akan diulang ya. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 Kabupaten Malinau tentang Kabupaten Layak Anak telah memiliki komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak. Namun, pemenuhan hak-hak anak masih menjadi isu strategis dalam RPJPD 2025-2045. Pertanyaan untuk Anda, bagaimana strategi paslon untuk menegakkan implementasi Perda Kabupaten Layak Anak sehingga anak-anak di Kabupaten Malinau dapat memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum? Waktu Anda masih sama, 4 menit sejak Anda berbicara. Ya baik, terima kasih. Untuk penegakan implementasi Perda Kabupaten Layak Anak, pemerintah Kabupaten Malinau sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Malinau nomor 6 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Selama periode pertama, kami telah meningkatkan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan anak, dan sistem perlindungan anak. Ke depan, kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta menjadikan kesehatan anak sebagai prioritas utama untuk mewujudkan Malinau yang layak untuk anak-anak. Ya, ada salah satu program inovasi WMP dan Jakaria, di mana kita memiliki program aplikasi super yang kita sebut dengan SAGET, Smart Government. Di sini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang bisa saja terjadi, tapi selama ini tidak bisa diinformasikan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga terkait. Nah, melalui aplikasi super yang telah kami rencanakan ke depan, ini mampu selain memberi akses kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Malinau melalui OPD-OPD atau kelembagaan yang ada, tapi juga memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga potensi-potensi terhadap Kabupaten Layak Anak yang menjadi instrumen ya, penting bagi kemajuan sumber daya manusia di Kabupaten Malinau juga dapat diakses, bahkan feedback kepada kita, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan nanti akan berorientasi kepada masyarakat kita, secara khusus Kabupaten Layak Anak ya, yang telah bersinergi dengan baik selama ini di Kabupaten Malinau dengan semua lembaga ya, bahkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap ya, persoalan anak di Kabupaten Malinau. Nah, mungkin ini yang akan kita lakukan ke depan ya, karena saya dan Pak Jakaria juga adalah kepala daerah incumbent, maka tidak bergeser jauh dari apa yang telah kita kerjakan saat ini. Tinggal kita tingkatkan ya, karena instrumen regulasi yang ada, baik itu perdahnya, peraturan bupati, surat keputusan bupati, untuk mendukung Kabupaten Layak Anak ini ya telah kita laksanakan dengan baik selama ini.
Nah, sehingga pada saatnya akan kita tingkatkan secara optimal lagi. Mungkin demikian. Kemudian yang akan kami lakukan ke depan adalah memperkuat tim yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah tersebut dan menindaklanjuti ke tingkat bawah, yaitu ke tingkat desa, dengan membentuk desa layak anak di Kabupaten Malinau, sehingga penanganan Kabupaten layak anak di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dan bahkan di tingkat RT nanti akan kita perkuat sampai ke sasaran anak-anak yang berada di wilayah Kabupaten Malinau. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih sekali atas penjelasan visi misi dan juga pendalaman yang baru saja kita dengar sama-sama Bapak Ibu. Dan sesi dan juga segmen pendalaman visi misi akan kembali kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Anda kembali di debat publik kedua calon Bupati dan calon Wakil Bupati Malinau 2024. Dan pemirsa, pada segmen ini para paslon akan kembali menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Silakan langsung saja kepada Bapak calon Wakil Bupati untuk kemudian ini mengambil subtema di fishbowl pertama. Bapak, mohon izin. Baik, mungkin bisa diaduk terlebih dahulu, Bapak. Baik, kita akan lihat untuk subtema ketiga, apa yang kemudian ini didapatkan pertanyaannya oleh pasangan calon nomor urut 1. Bisa ditunjukkan ke arah kamera, Bapak? Baik, sudah terlihat di kamera? Baik, sudah terlihat. Subtema ketiga adalah pengakuan, perlindungan, dan penghormatan masyarakat adat. Mohon izin untuk Bapak calon Bupati mengambil abjad di fishbowl lainnya. Diaduk terlebih dahulu, Bapak. Baik, kali ini huruf B. Setelah sebelumnya kita ketahui A 2 kali ya Bapak-Bapak. Baik, mohon untuk kembali ke podium, terima kasih. Kita ambil amplop yang bertuliskan abjad B. Sudah ada di tangan saya. Bisa dilihat ya. Masih tersegel. Saya akan buka. Dan untuk waktu masih sama. Mohon izin Bapak 4 menit ya nanti. Saya akan bacakan. Salah satu indikator kemajuan masyarakat adat yaitu tumbuh dan berkembang ekonominya. Hal tersebut harus berbasis identitas, nilai-nilai, dan modal sosial masyarakat adat sehingga tidak terlepas dari akarnya. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk mengembangkan ekonomi masyarakat adat yang berbasis kearifan lokal? Silakan, waktu Anda masih sama 4 menit, dimulai sejak Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Kabupaten Malinau ini ada 11 etnis yang ada di Kabupaten Malinau. Dan ada beberapa paguyuban, 14 paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau. Nah, sehingga dukungan terhadap masyarakat adat itu beberapa waktu yang lalu kita sudah memberi dukungannya melalui peraturan daerah, yaitu Perda nomor 10 tahun 2012 yang Malinau hadirkan untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Nah, selanjutnya juga hadir peraturan bupati dan surat keputusan bupati yang mengatur tentang BPPUMA dan BSA yang mengatur tentang sengketa jika terjadi konflik kepentingan wilayah adat di tengah-tengah masyarakat bahkan dengan pemerintah, misalnya mengenai batas-batas wilayah. Pemerintah bisa menjadi jembatan memfasilitasi terhadap persoalan itu. Nah, oleh sebab itu ke depan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan, kami telah meluncurkan program pendidikan pelatihan
dan keterampilan seperti kerajinan tangan, pertanian, dan berkelanjutan. Ya, salah satu produk Kabupaten Malinau bagaimana kita mampu mengelola potensi-potensi yang berasal dari hutan yang berada di dalam kawasan wilayah adat itu sendiri. Nah, sehingga dengan mengambil juga kita menanam. Nah, bentuk dari kearifan masyarakat adat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu produk yang akan kita hadirkan ya ke depan bukan hanya sebagai produk daerah, kearifan lokal, tetapi juga produk yang mampu untuk bersaing di pasar, baik itu pasar dalam negeri dan pasar internasional. Nah, salah satu strategi yang kita lakukan berkesinambungan, pemerintah Kabupaten Malinau telah mewakili Indonesia pada hari ulang tahun Kota Francisco, Amerika Serikat, dan kami hadir dari 76 negara yang ada di sana. Kita menghadirkan budaya, ya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Malinau, dan membawa semua bentuk-bentuk produk lokal UMKM yang ada di Kabupaten Malinau. Bahkan pada periode Bapak Presiden Jokowi, produk-produk Kabupaten Malinau ini sudah sampai ke beliau dan para menteri, ya sebagai bentuk ya kearifan masyarakat dan juga dukungan terhadap masyarakat ya adat itu sendiri dan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan mereka. Nah, kearifan lokal inilah yang kami yakini masyarakat adat akan menjadi lebih mandiri, lebih kompetitif, ya, bahkan lebih selektif, bahkan lebih arif terhadap keberlanjutan dan kesinambungan terhadap pengelolaan potensi serta perlindungan hak-hak masyarakat itu sendiri. Mungkin demikian. Ya, baik, program yang telah kami jalankan itu meliputi pengembangan produk lokal, pelatihan keterampilan, serta pemasaran di pasar lokal dan nasional. Ke depan kami akan memperkuat kewirausahaan, akses modal usaha, dan pariwisata berbasis budaya dengan memastikan kearifan lokal tetap terjaga. Kami yakin ekonomi masyarakat adat akan berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja, dan membuat kemandirian bagi masyarakat adat itu sendiri. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki subtema keempat. Bapak-bapak mohon bergantian untuk Bapak calon wakil bupati mengambil terlebih dahulu. Mohon izin untuk Bapak calon bupati untuk mengambil terlebih dahulu subtema di fishbowl pertama. Kita sudah memasuki subtema keempat dan kemudian akan mengetahui pertanyaan apa yang didapat setelah ini. Silakan dibuka, Bapak. Dan kemudian segelnya juga. Silakan ditunjukkan ke arah kamera. Bisa terlihat? Baik. Untuk selanjutnya subtema keempat adalah infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya, Bapak mohon izin untuk mengambil abjadnya untuk menentukan pertanyaan mana yang akan didapat dengan subtema tersebut. Silakan diaduk terlebih dahulu. Sudah ada bola? Baik, kali ini abjad C yang didapat. Baik, silakan kembali ke podium. Abjad C sudah berada di tangan saya saat ini. Baik, kembali dicek Bapak Ibu, jelas ya bahwa masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Kembali kami ingatkan Bapak-Bapak untuk mendengar dengan saksama. Pertanyaan hanya dibacakan sebanyak 1 kali dan tidak diulang. Baik. Kabupaten Malinau memiliki tantangan besar dalam hal konektivitas antar wilayah, baik melalui jalur darat maupun sungai. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malinau 2023, akses transportasi darat yang terbatas di beberapa wilayah menghambat distribusi barang dan layanan publik. Pertanyaan untuk Anda, apa langkah konkret paslon untuk meningkatkan konektivitas transportasi darat, udara, dan sungai antar wilayah di Malinau
waktu Anda masih sama, 4 menit terhitung sejak Anda mulai berbicara. Ya, ini pertanyaan yang saya anggap sangat menarik. Karena Kabupaten Malinau memiliki kawasan hutan, bahkan Health Borneo ada di Kabupaten Malinau sebagai paru-paru dunia. Ya, separuh, lebih dari separuh kawasan ini kami tidak bisa apa-apakan. Ya, karena kenapa? Karena berada dalam kawasan Taman Nasional Kayen Mentarang, termasuk dalam kawasan konservasi ya, yang ada di Bumi Intimung ini. Nah, sehingga persoalan-persoalan konektivitas, infrastruktur, sarana prasarana kami sadari adalah sebuah tantangan yang sangat mendasar bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Nah, oleh sebab itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya, sekarang dan ke depan, kami terus memberikan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, berkeadilan. Artinya kita tidak berhenti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur seperti jalan, ya, bandara, ya, yang kita tahu bahwa daerah-daerah ini harus dijangkau dengan kondisi geografis yang sangat sulit, dan ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang kepala daerah. Karena kewenangan-kewenangan ini berbagi, ada kewenangan kementerian, ada kewenangan gubernur, ada kewenangan kepala daerah. Karena melewati beberapa akses jalan, bahkan bicara tentang infrastruktur ini bicara tentang pertahanan, ya, bicara tentang kehormatan bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu kami terus memberi dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan yang terus kita lakukan untuk menjangkau 109 desa yang ada di Kabupaten Malinau. Kita memiliki beberapa kecamatan, ada 30 desa yang berada di garis perbatasan. Kita punya garis bentang perbatasan ada 505 km persegi. Ya, artinya beberapa daerah kita, kecamatan kita hanya bisa dijangkau melalui penerbangan. Ya, penerbangan pesawat terbatas dengan kapasitas penumpang yang sangat terbatas. Ya. Nah, oleh sebab itu ini akan menjadi prioritas kita dengan satu-satu cara kita membuka akses transportasi darat yang saat ini juga kita miliki hubungan di utara, ya, itu kita berhubungan dengan Kutai Kartanegara. Kita punya hubungan dengan antar wilayah itu dengan Mahulu. Kita berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Kita berbatasan dengan Nunukan, kita berbatasan dengan KTT, kita berbatasan dengan Bulungan. Ya, jadi untuk menyelesaikan persoalan dan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Malinau ini, saya meyakini dengan kebersamaan seluruh partai politik, koalisi yang ada di Kabupaten Malinau, saya yakin kami akan mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, sehingga persoalan-persoalan yang berada di kawasan Kalimantan Utara ini, di mana Kabupaten Malinau juga memiliki sebuah industri pembangunan energi terbarukan, ramah lingkungan, PLTA yang ada di Kabupaten Malinau, bahkan menjadi proyek strategis nasional. Nah, oleh sebab itu kami meyakini keberlanjutan kepemimpinan ke depan akan lebih mempermudah dan mempercepat kita agar persoalan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah ini akan dapat terlaksana dengan baik, ya, karena masa periode sebelumnya hanya ya 3 tahun lebih, tapi saya meyakini 5 tahun ke depan jika rakyat Kabupaten Malinau memberi kepercayaan dan kesempatan kepada saya dan Pak Jakaria ke depan, maka keberlanjutan apa yang telah kita kerjakan akan kita laksanakan. Terima kasih Bapak, waktunya habis. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Baik, dan sesi dari pendalaman visi, misi, serta program kerja ini masih akan kami hadirkan. Pemirsa, masih ada 4 subtema lagi yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Anda kembali di
debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa masih terdapat 4 subtema yang akan dibahas oleh pasangan calon yang sudah berdiri di hadapan kita ini. Mohon izin Bapak, kami langsung untuk Bapak calon Bupati mengambil fishbowl pertama terlebih dahulu yang kemudian ini berisikan subtema apa yang akan didalami kali ini. Baik, sudah ada 1 bola yang kemudian ini dibuka untuk melihat subtema kali ini, subtema kelima. Baik, bisa terlihat di kamera? Baik, sosial, budaya, dan keagamaan. Silakan untuk kembali ke podium dan mohon izin untuk Bapak calon Wakil Bupati mengambil abjad di dalam fishbowl lainnya. Diaduk terlebih dahulu, Bapak, untuk mengambil apakah kemudian mendapatkan abjad A, B, atau C. Dan, baik, abjad A yang akan kita bahas kali ini, silakan untuk kembali berada di podium. Kita akan mengambil abjad A untuk subtema sosial budaya dan keagamaan. Sudah ada di tangan saya, Bapak Ibu. Saya informasikan kembali bahwa ini masih tersegel dengan rapi. Terlihat ya? Baik. Saya akan buka. Dan kembali saya ingatkan seperti di segmen-segmen sebelumnya untuk disimak dengan baik karena pertanyaan hanya akan dibaca sebanyak 1 kali, tidak diulangi, Bapak-Bapak. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1, data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau pada tahun 2023 mencapai 6,54%. Data ini sedikit menurun dibanding tahun 2022 sebanyak 6,64%. Pertanyaannya, apa saja strategi dan langkah konkret yang akan paslon ambil untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau secara lebih signifikan? Waktu Anda masih sama, 4 menit terhitung sejak Anda mulai berbicara. Kabupaten Malinau pada saat saya dan Pak Jakaria diberi kesempatan oleh rakyat untuk memimpin Kabupaten Malinau, tingkat kemiskinan Kabupaten Malinau berada di 7,2%. Dan pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Malinau sudah berada di angka 6,54%. Ya. Dan Kabupaten Malinau adalah kabupaten yang kedua setelah Kabupaten Tulung Agung mendapat penghargaan dari Kementerian Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan kemiskinan ekstrim. Nah, setelah itu Kabupaten Malinau. Jadi Kabupaten Malinau telah mendapat pengakuan dari kementerian. Nah, oleh sebab itu strategi yang kami lakukan dalam melakukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan, penanganan terhadap kemiskinan tidak terlepas dari program, visi, misi, dan program inovasi daerah. Ya, salah satu event-event kegiatan IRAU yang kita lakukan, ya, bagaimana keagamaan yang terbaru yang dilakukan di Kabupaten Malinau bisa menghadirkan 5 keagamaan untuk menyampaikan semangat persatuan di bumi intimum ini. Nah, langkah-langkah kemiskinan ini juga tidak terlepas dari program-program yang kita lakukan terutama dalam peningkatan sumber daya manusia. Ya, kita tahu bahwa sekali lagi persoalan utama kita untuk menyelesaikan kemiskinan harus berorientasi dengan sungguh-sungguh terhadap pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, saya meyakini bahwa inilah strategi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemiskinan. Nah, oleh sebab itu program Milenial Mandiri memberi ruang kepada generasi muda, program Desa Sarjana, program Wajib Belajar Malinau Maju, ya, adalah bagian dari dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia tadi untuk mengatasi atau menangani persoalan-persoalan kemiskinan itu. Nah, selanjutnya ada program yang berorientasi pada sektor potensi daerah, yaitu pada sektor pertanian, ya, pada sektor perkebunan, pada sektor peternakan yang akan kita rancang ke depan, ya, sehingga seluruh kekuatan
di tengah-tengah masyarakat ini dapat dioptimalkan dengan baik. Nah, selanjutnya juga kita tetap memberi edukasi melalui program-program penguatan, ya, penguatan kelembagaan-kelembagaan yang kita sebut dengan program itu adalah program SAGET, ya, Smart Government. Karena sekali lagi, sebaik apapun kebijakan yang pemerintah hadirkan untuk mengatasi persoalan sosial budaya serta keagamaan ini, jika masyarakat tidak diberi peran bersama-sama untuk menganalisa dan memutuskan persoalan itu tidak akan bisa maksimal. Nah, oleh sebab itu keyakinan kami akan mengajak seluruh kekuatan elemen masyarakat di Kabupaten Malinau ini bersatu, ya, untuk bersama-sama membangun Bumi Intimung yang sama-sama kita cintai ke depan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baik, kepada masyarakat Kabupaten Malinau yang kami hormati dan kami banggakan, bahwa WMP Jakaria akan terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Ada berbagai fokus pelaksanaan, termasuk salah satunya pengembangan pariwisata. Karena pengembangan pariwisata ini jarang terlihat. Sebetulnya potensi pariwisata untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ini cukup besar. Terima kasih. Cukup Bapak, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk subtema kelima kali ini. Baik, kita memasuki subtema ke-6. Bapak mohon izin untuk Bapak calon wakil bupati mengambil terlebih dahulu untuk saat ini subtema pada fishbowl pertama. Diaduk terlebih dahulu agar merata subtema yang kemudian ini didapatkan, begitu ya. Baik, sudah ada satu bola. Kira-kira apa kali ini subtema yang didapatkan? Karena kita ketahui masih ada 3 subtema ya setelah ini. Ya, diperlihatkan ke kamera, mohon izin. Baik. Untuk subtema kali ini, investasi lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Terima kasih Bapak, silakan kembali ke podium. Dan giliran Bapak calon bupati untuk mengambil abjad pada subtema kali ini, investasi lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Baik, bola dengan abjad C. Kita akan lihat sama-sama kira-kira apa pertanyaan dari para panelis yang sudah disiapkan dalam amplop yang sudah berada di tangan saya kali ini. Saya harus memastikan lagi kepada Anda pemirsa, karena ini dipastikan sangat terjaga kerahasiaannya, bahwa amplop masih tersegel ya. Kita buka. Baik, mohon disimak Bapak-Bapak. Tercatat kontribusi PDRB Malinau sebesar 12,49% dari total PDRB Kalimantan Utara pada tahun 2023. Hal ini menandakan kurangnya pengembangan sektor produktif lokal, terutama UMKM. Padahal beberapa potensi unggulan yaitu di bidang pertanian dan pariwisata yang apabila dioptimalkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam mengembangkan UMKM sehingga lebih produktif dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional? Waktu Anda 4 menit, silakan. Kami berkomitmen untuk melanjutkan investasi berkelanjutan di sektor-sektor unggulan Kabupaten Malinau. Seperti pada sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia. Ini melibatkan perencanaan strategis yang harus dilakukan dan penerapannya juga mengoptimalkan basis IT atau teknologi, ya, sehingga produk-produk yang akan dihasilkan di Kabupaten Malinau ini bisa masuk ke pasar-pasar lebih luas lagi, ya, tidak hanya pada tingkat nasional tapi sudah sampai ke tingkat internasional. Dan proses-proses ini perlu didukung melalui pelatihan. Bahkan kita melakukan pelatihan-pelatihan berkali-kali, ya, untuk mendukung UMKM yang ada di Kabupaten Malinau. Yang kedua, investasi adalah sesuatu yang paling penting, ya, sehingga ruang investasi ini
pasti akan kita dukung di Bumi Intimung ini, di Kabupaten Malinau ini, dengan rasa kondisivitas persatuan yang begitu luar biasa di Kabupaten Malinau ini. Nah, oleh sebab itu peluang investasi di Bumi Intimung ini, di Kabupaten Malinau ini juga sangat terbuka, karena sekali lagi kami berada di garis perbatasan. Ya, secara geografis ya kami berada di garis perbatasan dengan wilayah sumber daya energi yang kami miliki. Ya, saat ini salah satu adalah energi hijau terbarukan. Dengan peluang-peluang inilah kita akan terus berkelanjutan untuk melakukan terobosan-terobosan pada sektor-sektor ekonomi ini ya, investasi maupun lapangan pekerjaan di Kabupaten Malinau. Ya, ini saya perlu tambahkan. Di Kabupaten Malinau saat ini kita sudah juga memiliki strategi job fair. Jadi di mana kita bekerja sama dengan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Malinau untuk memberi kontribusi keterbukaan terhadap peluang-peluang lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Malinau. Jadi tidak hanya datang investasi di Bumi Intimung ini, Bumi Kabupaten Malinau ini, tapi juga memberi peluang-peluang terhadap lapangan pekerjaan ya, yang ada di semua investasi yang ada di Kabupaten Malinau. Nah, kita sebut dengan program Job Fair yang kita sudah lakukan, dan itu akan kita lanjutkan lagi, kita tingkatkan lagi melalui kerja sama ya pada sektor-sektor swasta yang ada di Kabupaten Malinau. Mungkin demikian. Ya, baik, untuk pengembangan investasi di Kabupaten Malinau, memang di periode pertama Wempi dan Jakaria ini masih terkendala karena masih akses internet, terutama dalam rangka pemasaran keluar untuk investasi ini. Cuman ke depan dengan program Smart Government, yaitu penerapan transformasi digital di Kabupaten Malinau, pemerintah daerah ke depan akan mendirikan tower-tower di seluruh wilayah, baik di daerah pedalaman maupun di perbatasan, dalam rangka masyarakat daerah perbatasan dan pedalaman mampu mengakses internet, agar pemasaran produk dalam rangka berinvestasi untuk menjangkau nasional dan internasional dapat dilakukan terus-menerus. Kemudian ditambah lagi pelatihan-pelatihan agar masyarakat para milenial dengan program Milenial Mandiri bisa mengakses internet dan bisa memasarkan produk-produk lokal. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Sudah ada 6 subtema yang terlalui dan sudah kita bahas bersama Bapak-Bapak. Artinya masih ada 2 lagi. Di segmen selanjutnya kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Anda kembali di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Pada segmen ini kita masih akan menyaksikan pasangan calon memaparkan penajaman visi, misi, dan program kerja mereka. Tapi kami ingatkan Bapak Ibu agar Bapak dan Ibu untuk selalu menjaga situasi agar tetap kondusif. Kali ini kita memasuki subtema ke-7. Bapak-Bapak silakan kepada Bapak calon Wakil Bupati untuk mengambil subtema di fishbowl pertama terlebih dahulu. Baik, bisa dibuka. Ini adalah subtema ke-7, kira-kira apa yang akan dibahas di segmen kali ini? Baik, ditunjukkan ke kamera. Sudah terlihat? Pendidikan dan kesehatan. Baik, terima kasih Bapak, mohon izin untuk kembali ke podium. Dan Bapak calon Bupati mengambil abjad kali ini, mohon diaduk terlebih dahulu Bapak agar merata. Dan diambil 1 bola berisikan abjad. Baik, terlihat ya semuanya abjad C yang kemudian terambil. Silakan kembali ke podium Bapak. Kita akan ambil, pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, sudah ada 1 amplop lagi untuk memasuki subtema ke-7. Kita akan buka. Mohon kembali disimak agar pertanyaan bisa disimak dengan jelas karena tidak akan diulang dan hanya bisa dibacakan 1 kali saja. Baik,
Kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak-bapak, dalam era digital ini, akses internet menjadi salah satu kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, sekitar 40% dari sekolah di Kabupaten Malinau masih mengalami keterbatasan akses internet. Pertanyaan untuk Anda, apa langkah konkret paslon untuk meningkatkan infrastruktur jaringan internet di seluruh sekolah di Kabupaten Malinau, terutama di daerah-daerah terpencil? Silakan, waktu Anda 4 menit dari sekarang. Ya baik, Kabupaten Malinau sekali lagi kami akui bahwa masih terjadi daerah-daerah blank spot yang menjadi persoalan dalam penerapan secara maksimal teknologi yang memberi ruang kesempatan kepada para didik atau anak-anak didik kita yang ada di Kabupaten Malinau. Nah, apa strategi yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan melakukan peningkatan ya terhadap sumber daya manusia para pendidik itu dengan berorientasi atau mengupgrade kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Ya, yang kedua, infrastruktur terhadap fasilitas jaringan internet ini akan kita optimalkan sehingga pada daerah-daerah yang belum optimal ya dalam proses mendukung proses pembelajaran ini akan kita lakukan ya ke depan ya secara berkelanjutan dengan bekerja sama dengan provider yang ada di Indonesia ya. Nah, oleh sebab itu salah satu program yang kami sebut adalah SAGET, Smart Government ini adalah salah satu basis IT yang akan kita optimalkan ke depan sehingga di era digitalisasi ini termasuk dukungan-dukungan terhadap proses pembelajaran di Kabupaten Malinau benar-benar dapat dioptimalkan ke depan. Karena melalui akses internet ini, ya segala sesuatu kita bisa dapatkan, ya baik informasi bukan hanya pada akses mendukung pendidikan, tetapi juga proses menjamin para pendidik itu tidak meninggalkan desanya atau tidak meninggalkan satuan pendidikannya, sehingga mereka tetap dapat belajar melalui kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia, sehingga kemampuan anak-anak kita yang ada di desa-desa, yang ada di 109 desa di Kabupaten Malinau ini, ke depan kita harapkan bisa lebih optimal dan unggul setara dengan anak-anak kita juga yang ada di perkotaan. Nah, oleh sebab itu komitmen WMP dan Jakaria untuk periode yang akan datang akan mengoptimalkan seluruh potensi ya, dukungan pembiayaan, anggaran dan perencanaan juga agar fasilitas-fasilitas jaringan internet ini menjadi selesai ya, terjawab dengan situasi dan kondisi yang ada di area-area blank spot yang ada di Kabupaten Malinau dan beberapa tower yang memang perlu didukung lagi dalam pemeliharaan bahkan pengembangan pembangunannya oleh pemerintah melalui kementerian ke depan ya terkait sehingga kami bisa mengoptimalkan proses dukungan terhadap IT itu sendiri. Ya, baik. Di Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan. WMP Jakaria sudah memetakan pembagian wilayah di kecamatan-kecamatan yang ada di daerah pedalaman dan perbatasan. 5 kecamatan ada di perkotaan, 5 kecamatan di pedalaman, dan 5 kecamatan ada di perbatasan. Untuk itu kami akan terus meningkatkan pelatihan guru, daerah terpencil, dan perkenalan pendidikan berbasis teknologi agar anak-anak di wilayah terpencil juga dapat mengakses pembelajaran setara dengan kota-kota besar. Untuk itu, kami akan membangun internet konser di setiap sekolah dan desa sebagai akses publik untuk belajar secara gratis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sudah memasuki subtema yang terakhir, Bapak Ibu, ya ini subtema ke-8. Kami mohon untuk Bapak calon Bupati untuk mengambil subtema yang terakhir di fishbowl pertama, Bapak. Kira-kira tema apa yang akan dibahas
dalam sesi terakhir di debat publik malam hari ini, sebelum pada akhirnya nanti akan ada pernyataan pamungkas. Kita akan coba lihat, diarahkan ke kamera. Baik, untuk subtema terakhir kali ini adalah pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Silakan kembali ke podium, Bapak calon Bupati, dan kemudian giliran Bapak calon Wakil Bupati mengambil abjad terakhir kali ini. Baik, sudah terlihatkah? Abjad C. Baik, kita akan cari untuk subtema terakhir pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk abjad C. Baik, kita akan buka amplop yang masih tersegel ini, Bapak Ibu. Mohon sekali lagi disimak dengan baik, karena pertanyaan hanya dibacakan satu kali, termasuk untuk subtema yang terakhir ini, Bapak-Bapak. Baik, berdasarkan RPJPD 2025-2045, Kabupaten Malinau Indeks Risiko Bencana atau IRB masuk kategori tinggi di tahun 2023. Dengan berbagai program yang tepat, pemerintah daerah sebenarnya memiliki peran strategis untuk mampu mengurangi kerugian ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh bencana. Pertanyaan untuk Anda, apa program konkret paslon untuk meningkatkan mitigasi struktural dan non-struktural sebagai upaya penguatan ketahanan bencana? Waktu Anda selama 4 menit untuk menjawab, dimulai sejak Anda mulai berbicara. Saya dan Bapak Jakaria bersama dengan pemerintah ke depan, jika masyarakat Kabupaten Malinau memberi kesempatan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Malinau, kami akan membangun sistem peringatan dini agar informasi bencana bisa disampaikan lebih cepat, akurat, dan menjangkau semua wilayah masuk daerah terpencil. Memang tidak mudah untuk memberi informasi kepada masyarakat Kabupaten Malinau. Tadi berkali-kali kami katakan bahwa wilayah ini sangat luas, daerah juga begitu luas, ya, potensi-potensi bencana alam juga sangat tinggi, termasuk tingkat banjir yang ada di Kabupaten Malinau, karena distribusi air ke Kabupaten Malinau ini sangat luar biasa, bukan hanya datang dari kabupaten kita, bahkan datang dari tapi di atas kita termasuk Malaysia. Nah, oleh sebab itu ini perlu kita dorong kepada pemerintah pusat agar melakukan langkah-langkah bersama, sehingga kita tidak hanya menjaga kawasan kita, tapi pemerintah tetangga kita juga harus ya menjaga kawasan, karena kan ini di hulu, ya, di hulu yang bisa berdampak terhadap situasi bencana yang ada di Kabupaten Malinau. Nah, oleh sebab itu mitigasi risiko bencana ini memang perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan, persiapan agar ini benar-benar efektif jika nanti akan kita laksanakan ke depan. Ya, berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi di Kabupaten Malinau, ya, yang lebih aman dan tangguh dari ancaman bencana ini, ya, itu kita lakukan bersama-sama dengan memaksimalkan seluruh potensi kekuatan yang ada di Kabupaten Malinau, baik itu TNI, Polri, ya, termasuk pihak-pihak yang peduli terhadap bencana alam ini. Nah, sehingga persoalan-persoalan yang kami atasi selama ini, sekalipun keterbatasan ya fasilitas yang ada, tapi dengan mengedukasi masyarakat untuk menghindari atau melakukan langkah-langkah cepat jika terjadi bencana, itu terus kita edukasi dan kita sosialisasikan ya kepada masyarakat berbagai-bagai cara melalui pelatihan yang telah kita lakukan di Kabupaten Malinau ini. Baik Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Malinau,
pemerintah Kabupaten Malinau ini beda posisinya dengan pemerintah di luar Kabupaten Malinau. Teristimewa dengan permasalahan bencana. Ya, bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau hanya bencana banjir. Dengan geografis dan luas wilayah Kabupaten Malinau, perlu seorang pemimpin dengan kecerdasan tinggi. Karena untuk menyesuaikan situasi, penanganan permasalahan banjir. Kalau di perkotaan mungkin permasalahan hanya sampah. Tapi di Kabupaten Malinau ya karena geografis, karena banyaknya aluran-aluran sungai yang ada di sebelah hulu, mengakibatkan daerah sebelah hilir apabila debit air hujan sangat tinggi maka akan terjadi banjir di wilayah sebelah hilir. Kecerdasan pemerintah WMP dan Jakaria untuk menangani banjir tidak hanya mengedukasi masyarakat untuk tetap selalu waspada terhadap banjir, tapi akan membangun segala fasilitas termasuk sharing untuk mempertahankan wilayah-wilayah terdampak banjir. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, 4 sesi sudah kita lalui bersama, artinya sudah 8 subtema yang terbahas dalam debat publik kedua malam hari ini. Saya ingin dengar bagaimana para pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk meneriakkan yel-yelnya dan memberikan semangat kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Silakan. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Kita masih ada satu segmen lagi, satu segmen terakhir, yakni sesi pernyataan penutup. Kami akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di debat publik kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati 2024. Anda kembali di debat publik kedua calon Bupati dan calon Wakil Bupati Malinau 2024. Segmen ini merupakan segmen terakhir di debat publik malam hari ini, pemirsa dan juga Bapak Ibu yang hadir. Pada sesi ini kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan terakhir atau pernyataan penutup yang disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Malinau yang malam ini sudah melontarkan sejumlah pendapat, ide, juga gagasan untuk kemajuan Kabupaten Malinau. Kesempatan kami berikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau. Silakan untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Waktu Anda 5 menit sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih masyarakat Kabupaten Malinau, dan terima kasih seluruh pimpinan partai politik dan para relawan WMP dan Jakaria. Pada malam hari ini, pada proses pilkada tahun 2024 ini, suasana berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau untuk bersama-sama datang ke TPS pasti memilih WMP dan Jakaria nomor urut 1. Kami percaya bahwa semangat kita untuk terus membangun Kabupaten Malinau ini akan semakin lebih baik lagi ke depan. Nah, oleh sebab itu melalui penyampaian visi misi berkelanjutan yang saya sampaikan bersama dengan Bapak Jakaria kepada masyarakat Kabupaten Malinau melalui 5 program inovasi daerah, wajib belajar Malinau maju, desa sarjana, milenial mandiri, pesat, pertanian sehat, saget, smart government. Ini tidak akan bisa terwujud jika Bapak Ibu Saudara tidak datang ke TPS yang memiliki hak pilih. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, saya dan Pak Jakaria berterima kasih atas seluruh dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini. Jika Bapak Ibu memberikan kesempatan itu, jika Tuhan Allah mengizinkan kami
untuk kembali melanjutkan pembangunan Kabupaten Malinau ini. Saya dan Pak Jakaria berkomitmen untuk terus bersama-sama membangun Kabupaten Malinau ini untuk semua, baik bagi yang muda maupun bagi para lansia. Saya percaya, saya yakin, kita yakin bahwa wilayah Kabupaten Malinau ini yang begitu luas, yang begitu besar, tidak bisa dikerjakan hanya oleh Wempi dan Jakaria tanpa Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Malinau. Mari kita sama-sama untuk memperkuat, untuk berjuang, untuk bersama-sama agar tujuan berbangsa dan bernegara ini, agar kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Penduduk kita 86.000 jiwa, tersebar di 15 kecamatan, di 109 desa, di 381 RT, dengan luas wilayah Kabupaten Malinau lebih dari separuh Provinsi Kalimantan Utara ini. Menjadi persoalan jika kita tidak bersama-sama. Karena untuk menuju era kompetisi dan globalisasi saat ini, kita membutuhkan kekompakan, kita membutuhkan semangat untuk bersama-sama. Saya, Wempi, dan Saudara Jakaria, calon wakil bupati, siap bersama untuk melanjutkan pembangunan di bumi Intimung yang sama-sama kita cinta ini di Kabupaten Malinau, untuk Indonesia, untuk masyarakat Kabupaten Malinau. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika Bapak Ibu ingin masyarakat Kabupaten Malinau ingin merasakan apa yang kami ucapkan dan akan kami kerjakan untuk 5 tahun ke depan, maka hanya dengan satu cara, Bapak Ibu ikut bersama memenangkan Wempi dan Jakaria. Maka apa yang saya ucapkan, yang kami ucapkan, itu dapat terwujud untuk 5 tahun ke depan. Dan terakhir, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau yang telah memberi dukungan dan kenyamanan dan kedamaian bagi Kabupaten Malinau yang kita cintai ini. Di Sungai Malinau, air mengalir, ikan pelian melompat riang digiram. Cakep. Pembangunan manusia, ekonomi berkelanjutan bersama, wujudkan Malinau maju dan sejahtera. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak-bapak kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Malinau. Dan pada kesempatan terakhir ini saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan dukungan dan juga semangatnya dan juga meneriakkan yel-yel terbaiknya. Silakan. Luar biasa. Baik Bapak Ibu dan pemirsa, berakhir sudah debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Malinau malam hari ini. Semoga ide gagasan yang muncul pada debat publik malam ini menjadi solusi pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Malinau yang berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Penting untuk kami informasikan kembali Bapak Ibu, sejak awal dibukanya pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati Malinau sampai dengan ditutupnya pendaftaran, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Sehingga malam hari ini acara debat publik ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Malinau. Namun nanti pada tanggal 27 November 2024, surat suara terdapat 2 kolom yang tersedia, yakni kolom paslon nomor urut 1 dan kolom kosong nomor urut 2. Saya Tiara Harahap menutup debat publik kedua pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Malinau 2024 malam hari ini. Pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.